Assalamualaikum, sahabat Hikayah Nawas. Pernahkah kalian mendengar satu pertanyaan sederhana yang justru berubah menjadi senjata paling mematikan dalam sebuah debat? Hari ini, Abu Nawas tertawa, penonton terbahak, dan seorang pastor hanya bisa terdiam. Sebelum kisahnya dimulai, jangan lupa like, subscribe, dan tonton sampai akhir, karena di Hikayah Nawas, tawa selalu menyimpan hikmah. Pagi itu, alun-alun kota tidak seperti biasanya. Bukan karena hari raya, bukan pula karena pasar besar. Namun sejak matahari baru naik setinggi tombak, orang-orang sudah berdatangan dari segala penjuru. Ada pedagang yang menutup lapaknya lebih awal. Ada pengelana yang menghentikan langkahnya. Bahkan anak-anak yang biasanya berlarian, hari itu duduk rapi di pinggir lapangan. Semua menunggu satu hal. Sebuah debat terbuka yang akan mempertemukan dua pemikiran berbeda. Di tengah alun-alun, sebuah panggung kayu sederhana telah disiapkan. Tidak mewah, tidak tinggi, namun cukup untuk membuat siapapun yang berdiri di atasnya terlihat jelas oleh semua mata. Angin pagi berembus pelan, membawa debu tipis dan rasa penasaran yang menggantung di udara. Bisik-bisik mulai terdengar. Katanya hari ini Abu Nawas akan berdebat. Benarkah lawannya seorang pastor? Wah, ini pasti menarik. Nama Abu Nawas memang bukan nama asing. Ia dikenal bukan karena kekayaan, bukan karena jabatan, melainkan karena akalnya yang tajam dan lisannya yang jenaka. Banyak yang pernah tertawa karena ceritanya, tapi tidak sedikit pula yang pulang dengan kepala penuh pertanyaan setelah mendengar jawabannya. Tak lama kemudian, dua sosok muncul dari arah berlawanan. Dari sisi kanan panggung, seorang pastor melangkah perlahan. Pakaiannya rapi, wajahnya tenang, langkahnya mantap. Sorot matanya menunjukkan keyakinan. Ia bukan orang sembarangan. Ia dikenal sebagai pendebat ulung, terpelajar, dan disegani oleh para pengikutnya. Orang-orang memberi jalan. Sebagian menunduk hormat. Sebagian lagi memandang dengan penuh rasa ingin tahu. Tak lama berselang, dari sisi kiri, muncullah Abu Nawas. Berbeda jauh dari lawannya, Abu Nawas mengenakan jubah sederhana yang warnanya sudah pudar. Sorbannya terikat seadanya. Langkahnya ringan, bahkan terlihat santai, seolah ia datang bukan untuk berdebat, melainkan untuk sekadar duduk dan berbincang. Beberapa orang tersenyum melihatnya. Beberapa lainnya mengernyitkan dahi. Benarkah orang ini yang akan berdebat? Kenapa kelihatannya seperti tidak mempersiapkan apa-apa? Abu Nawas naik ke panggung. Ia memandang ke sekeliling. Melihat wajah-wajah yang penuh harap, penasaran, bahkan tegang. Ia tersenyum kecil, lalu mengangguk pelan, seolah berkata, "Tenanglah." Seorang penengah berdiri di tengah panggung. "Debat hari ini," katanya lantang, "bukan untuk mencela, bukan untuk merendahkan, melainkan untuk membuka pikiran." Pastor mengangguk setuju. Abu Nawas pun mengangguk, lalu berkata ringan, "Kalau begitu, mari kita tinggalkan emosi di bawah panggung. Naikkan ke sini hanya akal dan kejujuran." Sebagian penonton tersenyum mendengarnya. Pastor membuka pembicaraan dengan suara tenang dan terukur. "Saudara-saudara sekalian," katanya, "perbedaan bukanlah musuh. Perbedaan adalah jembatan untuk saling memahami." Kata-katanya terdengar indah, meyakinkan. Abu Nawas mendengarkan sambil menyilangkan tangan. Wajahnya tetap santai, namun matanya tajam memperhatikan setiap kata. Suasana mulai menghangat. Bukan panas karena amarah, melainkan panas karena rasa ingin tahu. Setiap orang tahu, jika Abu Nawas sudah duduk berhadapan dengan seseorang, maka yang akan diuji bukan hanya pengetahuan, tapi juga kejujuran akal. Angin kembali berembus. Burung-burung terbang rendah, lalu menjauh. Alun-alun seakan menahan napas. Dan tanpa ada yang menyadari, sebuah pertanyaan sederhana sebentar lagi akan dilontarkan. Pertanyaan yang akan membuat Abu Nawas tertawa. Pertanyaan yang akan mengubah tawa menjadi keheningan. Dan keheningan menjadi renungan panjang. Di titik itulah, kisah ini benar-benar dimulai. Suasana alun-alun semakin sunyi. Semua mata kini tertuju pada dua sosok di atas panggung. Pastor berdiri tegak, sementara Abu Nawas duduk santai dengan tangan bertumpu di lututnya. Angin berhenti berembus. Seolah alam pun ingin mendengar. Pastor melangkah satu langkah ke depan. Ia membersihkan tenggorokannya,
lalu berbicara dengan suara yang tenang, terukur, dan penuh keyakinan. Pastor, Abu Nawas, izinkan aku mengajukan satu pertanyaan. Abu Nawas mengangguk pelan. Abu Nawas, silakan, Tuan Pastor. Pertanyaan adalah pintu bagi akal. Pastor menatap penonton sejenak, lalu kembali menatap Abu Nawas. Pastor, kaum Muslim memperingati Maulid Nabi. Kaum Kristen memperingati Natal. Bukankah keduanya sama saja? Sama-sama memperingati hari kelahiran. Begitu kalimat itu diucapkan, beberapa penonton saling pandang. Ada yang mengangguk, merasa pertanyaan itu masuk akal. Ada pula yang tersenyum tipis, menunggu jawaban Abu Nawas. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia menunduk sejenak, seolah merenung. Lalu ia mengangkat wajahnya perlahan. Dan tiba-tiba, Abu Nawas tertawa. Bukan tawa kecil, bukan tawa sopan, melainkan tawa lepas, panjang, dan jujur. Hahaha. Penonton terkejut. Sebagian ikut tertawa. Sebagian lain kebingungan. Pastor mengernyitkan dahi. Pastor, apa yang membuatmu tertawa, Abu Nawas? Abu Nawas mengusap janggutnya, mencoba menahan tawa, namun senyum masih melekat di wajahnya. Abu Nawas, maafkan aku, Tuan Pastor. Bukan maksudku meremehkan. Hanya saja, pertanyaanmu ini seperti seseorang yang berkata, api dan air sama saja. Keduanya sama-sama cair. Penonton tertawa kecil. Pastor tetap tenang, meski raut wajahnya mulai berubah. Pastor, maksudmu? Abu Nawas berdiri perlahan. Kini suaranya lebih jelas, namun tetap ringan. Abu Nawas, Maulid adalah peringatan kelahiran Nabi Muhammad. Seorang manusia, seorang nabi, seorang rasul utusan Allah. Ia menekankan setiap kata dengan jeda. Abu Nawas, Nabi Muhammad makan, tidur, berjalan, menikah, dan wafat. Beberapa penonton mengangguk setuju. Lalu Abu Nawas berhenti sejenak, menatap pastor dengan tatapan yang tidak menyerang, namun tajam. Abu Nawas, tapi Natal adalah peringatan kelahiran Tuhan. Kalimat itu menggantung di udara. Abu Nawas mengangkat alisnya sedikit, lalu berkata dengan nada bercanda. Abu Nawas, sekarang izinkan aku bertanya balik. Dengan pertanyaan yang sama sederhananya. Ia mendekat satu langkah. Abu Nawas, masa Tuhan ulang tahun? Penonton meledak tertawa. Hahaha. Astagfirullah. Aduh. Pastor menahan napas. Abu Nawas melanjutkan, masih dengan senyum. Abu Nawas, masak Tuhan dilahirkan? Siapa yang melahirkannya? Dan sebelum dilahirkan, Tuhan sedang apa? Tawa semakin keras, namun di balik tawa itu, ada kegelisahan. Pastor mencoba menjawab, namun Abu Nawas mengangkat tangan, memberi isyarat. Abu Nawas, tenang, Tuan Pastor. Aku belum menyerang. Aku hanya mengikuti alur pertanyaanmu. Ia menatap penonton. Abu Nawas, jika kelahiran manusia diperingati, itu masuk akal. Karena manusia lahir dari rahim, tumbuh, dan mati. Ia kembali menatap pastor. Abu Nawas, tapi jika Tuhan dilahirkan, maka Tuhan tunduk pada waktu. Dan jika Tuhan tunduk pada waktu, siapa yang menciptakan waktu itu? Sunyi mulai menyelimuti alun-alun. Beberapa penonton yang tadi tertawa, kini terdiam. Sebagian mulai menunduk, berpikir. Pastor menggeser kakinya. Wajahnya masih tenang, namun sorot matanya berubah. Pastor, Abu Nawas, engkau memutar makna. Abu Nawas tersenyum. Abu Nawas, tidak, Tuan Pastor. Aku hanya mengikuti logika sampai akhir. Ia menepuk dadanya pelan. Abu Nawas, aku tertawa bukan karena aku merasa pintar. Aku tertawa karena pertanyaanmu membuka pintu yang terlalu lebar. Angin kembali berembus pelan. Tawa mulai menghilang, digantikan keheningan yang berat, dan semua orang mulai menyadari. Pertanyaan yang disangka ringan tadi, ternyata bukan sekadar pertanyaan. Ia adalah pintu menuju perdebatan yang jauh lebih dalam. Disinilah tawa mulai berubah menjadi renungan. Dan disinilah, pukulan tanpa tangan mulai terasa.
Keheningan menyelimuti alun-alun. Tawa yang tadi meledak perlahan mereda, berganti dengan wajah-wajah yang mulai berpikir. Namun Abu Nawas justru terlihat semakin santai. Ia duduk kembali di bangku kayu panggung, menyilangkan kaki, lalu menatap penonton satu persatu, seolah sedang mengukur sejauh mana akal mereka siap diajak berjalan. Abu Nawas, saudara-saudara sekalian, katanya ringan, aku ini orang sederhana. Aku tidak membawa kitab tebal, tidak pula gelar panjang. Ia menunjuk kepalanya. Abu Nawas, yang aku bawa hanya satu, akal sehat. Sebagian penonton tersenyum, sebagian lagi mengangguk pelan. Pastor berdiri diam. Ia belum menyela. Ia memilih mendengar. Abu Nawas bangkit perlahan. Abu Nawas, Tuan Pastor berkata, Maulid dan Natal sama saja. Sama-sama peringatan kelahiran. Ia menghela napas kecil. Abu Nawas, baik, mari kita uji dengan logika paling sederhana. Ia menoleh ke penonton. Abu Nawas, jika aku memperingati kelahiran ayahku, apakah itu aneh? Penonton, tidak. Abu Nawas, jika aku memperingati kelahiran seorang nabi, utusan Allah, apakah itu aneh? Penonton, tidak. Abu Nawas mengangguk. Abu Nawas, tapi sekarang aku bertanya, jika seseorang berkata, aku memperingati kelahiran Tuhan, siapa yang seharusnya bingung? Penonton tertawa lagi, tapi tawa kali ini lebih pendek, lebih tertahan. Abu Nawas mendekat ke arah pastor, bukan dengan sikap menantang, melainkan seperti seorang sahabat yang ingin mengingatkan. Abu Nawas, jika Tuhan dilahirkan, berarti ada waktu sebelumnya lahir, dan ada waktu setelahnya lahir. Ia mengangkat jarinya. Abu Nawas, dan jika ada waktu sebelum dan sesudah, maka Tuhan berada di dalam waktu. Ia menggeleng pelan. Abu Nawas, padahal Tuhan adalah pencipta waktu, bukan makhluk yang terikat olehnya. Beberapa penonton terdiam cukup lama. Mereka tidak tertawa lagi. Mereka mulai menunduk. Namun Abu Nawas tiba-tiba tersenyum lebar. Abu Nawas, tapi jangan salah paham. Aku belum selesai membuat kalian tertawa. Penonton kembali fokus. Abu Nawas, aku hanya ingin bertanya sederhana. Kalau Natal itu ulang tahun Tuhan, apakah Tuhan meniup lilin? Penonton meledak tertawa. Hahaha. Aduh Abu Nawas. Abu Nawas, apakah malaikat membawa kue? Apakah langit memasang hiasan? Tawa makin keras. Pastor menutup mata sejenak. Bukan karena marah, melainkan karena ia mulai memahami arah pembicaraan ini. Abu Nawas mengangkat tangan, meminta tenang. Abu Nawas, saudara-saudara, aku tidak sedang menghina. Aku hanya menunjukkan betapa anehnya jika logika dipaksa menunduk pada kebiasaan. Ia menoleh kembali ke pastor. Abu Nawas, Tuan Pastor, jika engkau berkata Yesus adalah Tuhan, maka kelahirannya adalah masalah besar, bukan perkara sepele. Pastor membuka mulut, hendak menjawab, namun Abu Nawas lebih dulu melanjutkan dengan nada lembut. Abu Nawas, karena kelahiran berarti bergantung, dan Tuhan tidak bergantung pada apapun. Alun-alun benar-benar sunyi. Bahkan anak-anak berhenti bergerak. Abu Nawas lalu berkata pelan, Abu Nawas, disinilah bedanya Maulid dan Natal. Maulid tidak mengubah Nabi menjadi Tuhan. Maulid hanya menghormati manusia pilihan. Ia menatap ke langit sebentar. Abu Nawas, tapi Natal harus menjelaskan bagaimana Tuhan bisa lahir, tanpa mengurangi ketuhanan Enya. Ia menghela napas. Abu Nawas, dan itulah sebabnya aku tertawa di awal. Bukan karena aku meremehkan, tapi karena pertanyaan itu membuka masalah yang sangat besar. Pastor menunduk, tangannya terlipat di depan dada. Wajahnya serius. Penonton kini tidak lagi tertawa. Mereka menyimak, merenung, dan mulai menyadari. Tawa Abu Nawas bukan tawa kosong. Ia adalah pintu. Dan di balik pintu itu, akal dipaksa berjalan sendirian. Di titik inilah, perdebatan mulai meninggalkan candaan dan melangkah ke wilayah yang lebih dalam.
Dan semua orang tahu, bab berikutnya akan menjadi bab paling menentukan. Alun-alun kini benar-benar sunyi. Tidak ada lagi tawa. Tidak ada bisik-bisik. Yang terdengar hanyalah napas orang-orang yang menahan pikirannya masing-masing. Abu Nawas berdiri tegak di tengah panggung. Wajahnya tidak lagi penuh canda, namun juga tidak keras. Ia berbicara seperti seseorang yang sedang membuka simpul yang sudah lama kusut. Abu Nawas, Tuan Pastor, aku ingin melangkah sedikit lebih jauh. Jika engkau berkenan. Pastor mengangkat wajahnya perlahan, lalu mengangguk. Pastor, silakan. Abu Nawas menghela napas, lalu berkata pelan. Abu Nawas, kita belum bicara soal perasaan. Kita belum bicara soal tradisi. Sekarang mari bicara soal kitab. Sebagian penonton langsung menegakkan punggung. Mereka tahu, inilah bagian paling berat. Abu Nawas mengangkat tangannya, seolah sedang menghitung. Abu Nawas. Dalam Injil Matius pasal 2 ayat 1-10, diceritakan kelahiran Yesus dengan tanda bintang, orang-orang Majus, dan perjalanan jauh. Ia berhenti sejenak. Abu Nawas. Dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 6-8, diceritakan gembala sedang berada di padang, menjaga ternak mereka. Ia menatap penonton. Abu Nawas. Sekarang aku bertanya sederhana. Apakah gembala menjaga ternak di padang pada musim dingin? Beberapa penonton saling pandang. Sebagian menggeleng pelan. Abu Nawas. Banyak penafsir kitab mengatakan, itu lebih cocok dengan musim panas atau semi. Ia menurunkan tangannya. Abu Nawas. Tapi gereja berkata lain. Yesus lahir tanggal 25 Desember. Musim dingin. Kalimat itu jatuh seperti batu ke dalam air tenang. Tidak berbunyi keras, tapi gelombangnya terasa. Abu Nawas menatap pastor dengan tatapan lurus. Abu Nawas, sekarang aku tidak bertanya soal iman. Aku hanya bertanya soal konsistensi. Ia mengangkat alisnya sedikit. Abu Nawas, mana yang benar, Tuan Pastor? Matius, Lukas, atau keputusan gereja? Pastor menarik napas panjang. Wajahnya terlihat menegang. Pastor, tidak semua hal harus dipahami secara harfiah. Abu Nawas tersenyum kecil. Abu Nawas. Baik, kalau begitu, kita sepakat satu hal. Ia menoleh ke penonton. Abu Nawas. Bahwa tanggal kelahiran Yesus tidak pasti. Penonton terdiam. Abu Nawas melanjutkan dengan nada lebih dalam. Abu Nawas. Sekarang bandingkan dengan Nabi Muhammad. Ia mengangkat satu jarinya. Abu Nawas. Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah. Tanggalnya diketahui. Sejarahnya dicatat. Disepakati oleh kawan dan lawan. Ia menurunkan tangannya. Abu Nawas. Karena beliau manusia. Dan manusia memang lahir di dalam waktu. Ia mendekat satu langkah ke arah pastor. Abu Nawas. Tapi jika engkau berkata Yesus adalah Tuhan, lalu kelahirannya tidak jelas, maka masalahnya menjadi lebih besar. Suasana terasa berat, bahkan angin seolah berhenti. Abu Nawas. Tuan Pastor, jika manusia tidak tahu kapan Tuhan lahir, di mana Tuhan lahir, dan bagaimana Tuhan lahir. Ia berhenti sejenak. Abu Nawas. Maka pertanyaannya bukan lagi, kapan kita merayakannya? Melainkan, apakah konsep itu masuk akal? Pastor menunduk. Tangannya kini saling menggenggam. Abu Nawas tidak meninggikan suara. Justru ia semakin lembut. Abu Nawas. Aku tidak mengatakan kitabmu salah. Aku hanya mengatakan, jika kitab itu dibaca dengan jujur, maka Natal bukan perayaan sederhana. Ia menatap penonton satu persatu. Abu Nawas. Maulid tidak membuat Nabi menjadi Tuhan. Natal justru membuat Tuhan. Harus dijelaskan seperti manusia. Keheningan semakin dalam. Beberapa penonton terlihat menelan ludah. Ada yang mengusap wajah. Ada yang menunduk lama. Abu Nawas mengakhiri bab ini dengan kalimat yang sangat pelan, namun menusuk. Abu Nawas. Dan disinilah aku berkata, dengan penuh hormat. Ia menatap pastor. Abu Nawas. Ini adalah Tuhan Anda, saudara.
Kelahiran Tuhan Anda bahkan masih diperdebatkan. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorakan, hanya diam. Diam yang lebih keras dari tawa. Dan semua orang tahu. Bab berikutnya bukan lagi tentang menang atau kalah, melainkan tentang hikmah yang harus ditarik dari perdebatan ini. Keheningan masih menggantung di alun-alun. Tidak ada yang berani memecahkannya. Seolah setiap orang sedang berbicara dengan pikirannya sendiri. Abu Nawas berdiri diam beberapa saat. Ia tidak tersenyum. Ia juga tidak terlihat menang. Wajahnya justru tampak tenang, seperti seseorang yang telah menunaikan kewajiban berkata jujur. Ia melangkah satu langkah ke depan, lalu berbicara dengan suara rendah, namun jelas. Abu Nawas, saudara-saudara sekalian, debat ini bukan tentang siapa yang paling keras, bukan tentang siapa yang paling pandai. Ia menatap penonton satu persatu. Abu Nawas, debat ini adalah tentang apakah kita berani menggunakan akal yang telah diberikan Allah. Pastor perlahan mengangkat wajahnya. Tatapannya tidak lagi menantang, melainkan penuh renungan. Abu Nawas, aku tidak tertawa untuk menghina. Aku tertawa karena terkadang kita menerima sesuatu begitu lama, hingga lupa bertanya, apakah ia masih masuk akal? Ia menghela napas. Abu Nawas, jika seseorang menghormati Nabi, itu tidak mengangkat Nabi menjadi Tuhan. Dan jika seseorang menyebut Tuhan, maka Tuhan tidak boleh diperlakukan seperti makhluk. Angin sore mulai berembus perlahan. Matahari condong ke barat. Abu Nawas menoleh ke arah pastor, lalu menundukkan kepala sedikit sebagai tanda hormat. Abu Nawas, Tuan Pastor, aku tidak datang untuk merampas keyakinan siapapun. Keyakinan adalah urusan hati. Pastor mengangguk pelan. Abu Nawas, tapi akal. Akal adalah amanah. Dan amanah harus dijaga. Beberapa penonton terlihat mengusap wajahnya. Ada yang menarik napas panjang. Ada pula yang menunduk lama. Abu Nawas tersenyum kecil. Senyum yang berbeda dari sebelumnya. Bukan senyum bercanda, melainkan senyum orang yang berharap. Abu Nawas, jika hari ini kita pulang dengan tawa, itu baik. Tapi jika kita pulang dengan pertanyaan, itu jauh lebih baik. Ia mengangkat tangannya sedikit. Abu Nawas, karena pertanyaan adalah awal dari pencarian. Dan pencarian yang jujur tidak akan membawa kita jauh dari kebenaran. Pastor melangkah maju satu langkah. Pastor, hari ini aku tidak merasa dipermalukan. Semua orang terkejut. Pastor, aku merasa diingatkan bahwa iman tanpa berpikir mudah menjadi kebiasaan. Abu Nawas tersenyum dan mengangguk. Abu Nawas, dan berpikir tanpa iman mudah menjadi kesombongan. Keduanya saling memandang. Tidak ada permusuhan. Tidak ada ejekan. Hanya dua manusia yang sama-sama sedang belajar. Penengah debat akhirnya maju. Debat hari ini selesai. Namun bagi penonton, justru disitulah perjalanan baru dimulai. Orang-orang bubar perlahan. Tidak ribut, tidak gaduh. Mereka pulang membawa tawa yang telah berubah menjadi renungan. Abu Nawas turun dari panggung. Jubahnya tetap sederhana. Langkahnya tetap ringan. Sebelum pergi, ia berbisik pelan. Hanya cukup untuk didengar oleh mereka yang dekat. Abu Nawas, kebenaran tidak takut ditanya. Yang takut ditanya, biasanya hanya kebiasaan. Dan sejak hari itu, kisah tentang Abu Nawas bukan hanya dikenang karena kelucuannya, tetapi karena keberaniannya mengajak manusia berpikir dengan jujur.